Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini kami akan memberikan materi tentang lingkungan alam dan buatan. Ada yang tahu nggak sih apa itu lingkungan alam dan buatan? Kalau mau tahu, ikuti terus ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, sebelumnya ada motivation words. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Menurut Nora Roberts. Jadi intinya, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, maka kamu harus berjuang untuk mendapatkannya. Dan selalu melangkah maju, dan jangan pernah berada di tempat yang sama. Good morning everyone. Sebelum kita lanjut ke materi, ada yang tahu nggak sih apa itu lingkungan alam? Apa sih lingkungan buatan itu? Gimana sih cara mengatasi masalah yang terjadi pada lingkungan alam dan lingkungan buatan? Nah, kalau mau tahu, ikuti terus ya. Pengertian lingkungan alam. Lingkungan alami merupakan sebuah lingkungan yang ada dan terbentuk dari proses alamiah tanpa campur tangan manusia dan terdiri dari atas sumber yang alami. Contohnya, lingkungan alami ini seperti gunung, danau, laut, sungai, rawa, hingga hutan. Pengertian lingkungan buatan. Lingkungan buatan berbanding terbalik dengan lingkungan alami. Lingkungan buatan merupakan sebuah lingkungan yang dibuat dengan tangan manusia dan telah direncanakan sebelumnya. Contoh lingkungan buatan ini adalah pulau reklamasi, di mana pulau tersebut dibuat sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan. Manfaat lingkungan alam. Lingkungan alam diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk keperluan manusia. Lingkungan alam dapat berupa gunung, sungai, pantai, dan daratan. Manusia memanfaatkan lingkungan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, lingkungan alam sangat bermanfaat bagi manusia. Tahukah kamu manfaat lingkungan alam bagi manusia? Manfaat kenampakan alam di sekitar manusia itu sebagai berikut. Manfaat lingkungan alam yang pertama ada gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang tinggi. Banyak pohon tumbuh di gunung. Sewaktu hujan, akar akan menyerap air. Air hujan diserap di dalam tanah, sehingga tidak terjadi banjir. Pada waktu musim kemarau, kita tidak akan kekurangan air. Di gunung juga terdapat air terjun dan pemandangan yang indah, sehingga dapat dijadikan objek wisata. Selain itu, gunung bisa dijadikan objek pendakian bagi pecinta alam. Yang selanjutnya ada sungai. Sungai merupakan tempat air mengalir. Sungai dapat digunakan manusia, misalnya untuk mandi dan mencuci. Sungai juga dapat digunakan untuk mengairi sawah, biasanya dinamakan dengan irigasi. Di sungai, orang dapat juga memelihara ikan. Nah, yang selanjutnya ada pantai. Apakah kamu pernah pergi ke pantai? Apa mata pencarian penduduk di sekitar pantai? Penduduk pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Nelayan menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan atau yang kita sebut dengan TPI. Kamu juga dapat menjumpai tambak di sekitar pantai. Kemudian manfaat lingkungan alam yang selanjutnya ada daratan. Bentuk daratan muka bumi beraneka ragam. Contohnya ada lembah, bukit, dan dataran. Lembah adalah cekungan yang lebih rendah daripada daerah di sekitarnya. Pada umumnya, lembah terletak di antara dua bukit atau gunung. Tanah di lembah bersifat subur. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk pertanian. Manfaat lingkungan buatan. Itu adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Lingkungan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ini adalah manfaat lingkungan buatan bagi manusia. Yang pertama ada sawah. Nah, sawah banyak terdapat di daerah pedesaan. Sawah itu sangat berguna bagi manusia. Sawah adalah tempat untuk menanam padi, jagung, dan bawang hujan. Kemudian yang kedua ada pasar.
Apakah di sekitar lingkunganmu ada pasar? Di pasar biasanya dijual banyak barang, misalnya ada makanan, pakaian, dan alat-alat rumah tangga, sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan membeli. Bicara lingkungan alam dan buatan, ada beberapa cara untuk memelihara lingkungan alam dan buatan. Yang pertama bisa dengan melakukan reboisasi. Apa sih reboisasi itu? Reboisasi merupakan suatu upaya untuk menanami kembali hutan atau gunung yang gundul. Jadi ketika hutan atau gunung itu rusak, pohon-pohonnya sudah hilang, kita bisa melakukan penanaman kembali. Nah, penanaman kembali itu disebut dengan reboisasi. Nah, cara yang kedua bisa dengan tidak menebang pohon sembarangan. Tentunya menebang pohon sembarangan tanpa melakukan reboisasi kembali merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merusak keseimbangan alam. Selanjutnya, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, membuang sampah sembarangan adalah sikap yang tidak terpuji karena di samping dapat mengotori lingkungan, sama yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan banjir yang nantinya akan merusak lingkungan. Jadi kita sebagai manusia yang baik tentunya harus merawat alam lingkungan sekitar kita. Oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa lingkungan alam itu merupakan lingkungan yang terjadi karena proses alamiah, contohnya seperti gunung, sungai, laut, dan pantai. Kemudian, lingkungan buatan itu merupakan lingkungan yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya seperti sawah, pasar, dan pulau buatan. Kemudian bagaimana ya cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan? Ada beberapa tips memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang pertama adalah melakukan reboisasi, yang kedua adalah tidak menebang pohon sembarangan, dan yang ketiga tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, thank you very much.